Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hayat Allah yang Baru. Pembacaan Alkitab diambil dari Kolose pasal 2 ayat 9 sampai 10a. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hal pertama yang kita peroleh melalui kelahiran kembali adalah hayat Allah. Kelahiran kembali terjadi pada saat Roh Allah menaruh hayat Allah ke dalam roh kita. Karena itu yang terutama diberikan kelahiran kembali kepada kita adalah hayat Allah yang baru. Tetapi, apakah hayat Allah itu? Hayat Allah adalah isi Allah dan adalah diri Allah sendiri. Semua yang terkandung dalam Allah dan segala apa adanya Allah ada dalam hayat Allah. Seluruh kepenuhan kealahan tersembunyi dalam hayat Allah. Sifat Allah juga terkandung dalam hayat Allah. Setiap aspek dari apa adanya Allah juga tercakup dalam hayat Allah. Allah adalah sang hayat yang teragung, dan segala apa adanya Dia lebih-lebih pasti ada dalam hayatnya. Semua apa adanya Dia, baik itu kebenaran, kekudusan, terang maupun kasih, berasal dari hayatnya. Semua ekspresinya, baik keindahan, keadilan, kebaikan maupun pengampunan, berasal dari hayatnya. Jadi hakikinya sebagai Allah terletak pada hayatnya. Karena hayat Allah merupakan isi Allah, maka di dalamnya tersembunyi kepenuhan Allah dan terkandung sifat Allah sendiri. Karena itu Kolose pasal 2 ayat 9 sampai 10 berkata bahwa ketika kita memperoleh hayat Allah, kita memperoleh kepenuhan Allah. Dan 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai 4 berkata bahwa kita berbagian dengan kodrat ilahi, yaitu kita mempunyai sifat Allah. Karena segala yang dimiliki Allah dan segala apa adanya Allah terletak pada hayatnya, maka ketika kita memperoleh hayat ini, kita memperoleh segala yang dimiliki Allah di dalam dirinya dan segala apa adanya Allah. Karena hayat Allah membuat Allah di dalam dirinya mempunyai kemampuan dan fungsi ilahi, maka hayat Allah di dalam diri kita juga dapat membuat kita mempunyai kemampuan dan fungsi yang sama seperti yang terdapat dalam diri Allah. Karena segala apa adanya Allah dan segala yang dilakukannya berasal dari hayatnya, maka hayat yang ada di dalam kita juga dapat membuat kita berbagian dengan sifat-sifat Allah dan melakukan apa yang Allah kerjakan. Ini berarti hayat ini membuat kita menjadi sama seperti Allah dan memperhidupkan diri Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, pernahkah Anda memikirkan bahwa karena hayat Allah ada di dalam kita, maka kita juga mempunyai semua kemampuan dan fungsi yang juga ada di dalam diri Allah? Dalam Allah ada kemampuan kudus dan fungsi terang. Karena hayat Allah ada di dalam kita, maka kemampuan kudus dan fungsi terang yang sama juga ada di dalam kita, sama seperti yang ada di dalam diri Allah. Karena hayat Allah ada di dalam kita, maka kita dapat memperhidupkan kekudusannya dan memancarkan terangnya dari dalam kita. Hal ini berarti kita dapat menjadi kudus seperti Allah yang kudus, dan bersinar seperti Allah yang bersinar. Apa adanya Allah adalah kasih, dan apa yang dilakukan Allah adalah benar. Karena kita mempunyai hayat Allah,
maka kita dapat menjadi seperti Allah dan melakukan apa yang Allah lakukan. Ini berarti kita dapat mengasihi seperti Allah mengasihi dan menjadi benar seperti Allah yang adalah benar. Jadi kita dapat menjadi seperti Allah dan memperhidupkan diri Allah. Selanjutnya, saudara, kita perlu mengenal bahwa hayat Allah adalah kuat kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dibangkitkan, Dia mencampakkan maut dan mengalahkan maut. Maut sangat kuat. Dalam alam semesta, selain Allah dan hayatnya, tidak ada yang lebih kuat daripada maut. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam maut, maut menggunakan semua kekuatannya untuk menahan Tuhan. Tetapi Tuhan menerobos kekuatan maut dan bangkit. Jadi Tuhan bangkit dan tidak dapat ditahan oleh maut. Karena dalam dirinya ada hayat Allah yang penuh kuasa. Hayat Allah yang penuh kuasa inilah yang mampu membuat Dia menerobos kekuatan maut yang sangat kuat itu. Hayat Allah yang penuh kuat kuasa inilah yang diberikan oleh kelahiran kembali kita. Hayat Allah yang penuh kuat kuasa ini, yakni kuasa kebangkitan, kini ada di dalam kita. Kuat kuasa inilah yang membuat kita mampu mematahkan segala kuasa maut dan mengatasi semua perkara milik maut, sama seperti Allah telah mengatasinya. Kuat kuasa ini memampukan kita menang atas segala tekanan, pencobaan, halangan di dalam kehidupan kita. Kuat kuasa kebangkitan Allah ada dalam hayatnya, membuat manusia dapat terlepas dari semua perkara maut, seperti stres, depresi, tekanan hidup yang berada di luar Allah. Sehingga manusia dapat memperhidupkan diri Allah, dapat mengekspresikan diri Allah. Oh, saudara-saudari, hayat Allah yang kita peroleh melalui kelahiran kembali adalah kuat kuasa kebangkitan yang hebat dari Allah. Melalui kelahiran kembali, Allah telah menggarapkan hayatnya ke dalam kita. Semoga kita dapat melihat, semoga kita nampak bahwa hayat Allah yang kita peroleh ketika kita dilahirkan kembali adalah kuat kuasa kebangkitan Allah. Hayat yang ada di dalam kita hari ini dapat membuat kita sekuat diri Allah. Sebagaimana Allah menang atas maut, kita pun dapat menang atas maut. Karena kuat kuasa hayat ada di dalam kita. Alangkah luar biasanya hayat Allah yang kita peroleh melalui kelahiran kembali. Betapa kita harus menyembah dan bersyukur kepada Allah untuk hayat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dilahirkan kembali. Kami memiliki hayat Allah yang baru. Hayat ini membuat kami dapat memperhidupkan segala sifat Allah yang kudus, yang adil, yang benar dan terang. Hayat ini membuat kami dapat menang atas segala kuasa maut. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.